Halo semuanya, hari ini saya mau sedikit perkenalan diri. Saya Yuli dan saya adalah ibu dari remaja autis hampir 20 tahun. Ya. Jadi kita sudah jatuh bangun dalam perjalanan kita dengan Jason, sehingga saya ingin sharing, ya, apa yang sudah kita lalui dan apa yang sudah kita pelajari untuk membantu mengedukasi orang tua agar harapannya semoga anaknya bisa berkembang lebih cepat, lebih baik, dan tidak banyak nyasar. Oke, hari ini saya mau ngebahas satu topik yang banyak banget deh orang tua itu minta gitu loh. Kalau ditanya, Bu, aku pingin anakku bisa komunikasi dua arah, bisa two-way communication. Aku pengennya tujuannya anak aku bisa komunikasi dua arah, gitu ya. Aku pengennya anakku bisa ngobrol tektok, gitu. Nah, mungkin banyak yang berpikir apa sih susahnya, ya. Tapi coba kita bahas dulu. Apa sih maksudnya dengan komunikasi dua arah? Ya. Dalam konteks apa? Ya, berarti bisa ngobrol dengan topik yang sama, yang mengalir secara interaktif, tektok, dua arah. Ya, ini yang dimaksud. Oke? Nah, kembali lagi, kita coba pikirkan diri kita. Pada saat kita ngobrol dengan orang lain, kadang kita ketemu orang yang enak deh ngobrolnya, nyambung gitu. Ada yang enggak gitu ya, susah bener deh kayaknya ngomongnya mandek gitu ya. Nah, kebanyakan tergantung pada apa? Pada topik atau ke interestnya, topik pembicaranya, dan respon dari orang lain. Kalau kita udah menggebu-gebu, orang responnya cuma ya. Nah, itu kan susah untuk kita terus menerus obrolannya bisa lancar. Oke, juga tergantung pada motivasi. Ya. Kalau kita ingin menyenangkan orang lain atau create image kita yang bagus, maka kita akan mencoba keras untuk merespon dengan baik, cari lagi topik yang gimana, meskipun kadang-kadang topik yang kita nggak kuasai atau kita nggak sukai. Nah, pertanyaannya, ya, ada 8. Ya. Apakah ada nomor 1 ini motivasi? Oke. Apakah ada motivasi dari anak untuk ngobrol? Mungkin sebagian anak ada yang suka ngobrol. Ada anak autis, ada yang sebagian suka ngobrol. Mereka motivasinya ngobrol, pengen ngobrol aja sama orang gitu ya. Meskipun ngobrolnya kadang nggak nyambung. Ya. Nah, kebanyakan mereka cerita apa yang mereka pikirin, apa yang mereka sukai, kadang diulang-ulang gitu. Oke. Nah, kenapa demikian gitu? Karena dari anak autis itu perspektifnya kebanyakan diri sendiri. Ya. Jadi motivasinya itu memenuhi kebutuhan, kesukaan, keinginan diri sendiri. Gitu ya. Nah, ada juga beberapa yang suka dipuji, suka orang merasa dia pinter ya. Makanya dia sering ngobrol sama orang, sharing apa yang dia sukai atau apa yang ada dalam pikiran dia. Oke? Tapi ada juga banyak anak yang gak suka ngobrol, gak ada motivasi buat ngobrol, lebih suka diem, lebih suka udah deh lu jangan pedulin gue deh, jangan ganggu gue deh, gitu ya. Nah, karena mereka nggak ada minatnya ke situ, nggak ada motivasinya. Oke? Banyak yang kalau ngobrol kalau ada perlunya, ya seperti anak kita Jason, dia itu akan ngajak ngobrol kalau emang ada perlunya atau mau baik-baikin kita. Ya, jadi biasanya untuk ngerayu, perbaiki kesalahan dia tuh dia akan coba motivasi, kelihatan tuh motivasi ngajakin kita ngobrol. Ya. Oke? Nah, yang kedua, apakah ada interest atau topik yang anak yang mau diobrolin gitu kan ya,
Apakah ada topik yang anak sukai? Kalau ada, maka kita bisa ngobrol tentang itu. Ya, anak akan coba untuk usahakan ngobrol tentang itu. Nah, tapi dalam konteks sosialisasi dengan orang lain di luar keluarga, belum tentu semua orang itu bisa memaklumi dan mengikuti terus gitu kan. Apalagi konteks sosialisasi anak dengan sebayanya gitu kan ya. Nggak bisa melulu topik yang anak sukai dong, ya kan, lama-lama orang juga bosan. Harus gantian gitu ya, gantian dengan yang orang lain sukai atau topik yang mengalir gitu. Nah, menemukan topik yang sama-sama disukai sehingga bisa diobrolin dan dikembangin gitu ya. Jadi nggak melulu ngomonginnya hal yang sama diulang-ulang terus. Itu menjadi satu poin penting. Jadi kadang saya tanya, anak kamu sukanya apa? Gitu. Gak ada, Ci. Suka makan. Nah, terus mau ngomongin tentang apa? Ya. Oke, yang ketiga, care. Ya. Kepedulian. Ya. Terus kalau anak topik yang di ngomong itu anak nggak suka, gitu. Anak peduli nggak sih? Nggak pusing, gue tinggal, gitu kan ya. Nah, ada nggak sih motivasinya untuk tetap fokus pada topik yang sedang dibicarakan, gitu ya? Atau peduli nggak sih aku dengan respon orang lain terhadap saya? Jadi kadang-kadang ada anak yang ngobrol padahal muka orang yang diobrolin udah begitu, atau udah nggak ada interest gitu kan. Tapi mereka nggak bisa baca itu. Jadi mereka cuma lanjut ngomong, sharing terus, padahal orangnya udah nggak tertarik, udah bosen banget gitu. Oke? Yang keempat, perspektif taking. Ya, ini bahasa Indonesianya apa ya? Mengambil perspektif orang lain. Oke? Saat anak ngobrol, dia perlu pemahaman dari perspektif orang lain, ya, bahwa orang lain tuh punya opini yang berbeda, kesukaan yang berbeda, pemikiran yang berbeda, respon yang berbeda, emosi yang berbeda. Dan jika anak berikan satu respon yang negatif, ya cuekin atau tinggalin, maka kita akan sedih. Mereka ngerti nggak itu? Bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan akan berakibat kepada orang lain. Jadi bisa mengambil perspektif orang lain untuk dipertimbangkan ya, dalam konteks sosial. Oke. Yang kelima, follow the train of thought. Ya, itu maksudnya mengikuti alur pembicaraan, jalan pemikiran, gitu ya. Ya, mengikuti alur obrolan yang nggak selalu tetap pada satu topik. Karena alurnya banyak yang cepat terus tiba-tiba berubah, ngalor ngidul, udah berubah pada topik yang lain. Nah, untuk ini diperlukan fokus, terus pemahaman bahasa, ya, proses analisa dan berpikir yang cepat, ya, kompleks, pengetahuan juga harus luas tentang banyak hal, up to date lah. Contohnya ya kita lakukan, maksudnya dalam konteks Jason sebagai remaja dengan anak-anak ABG lain. Itu cepet banget obrolannya. Jadi kadang saya ngikutin aja udah nggak nyambung gitu ya. Apalagi kalau pakai singkatan, terus pakai istilah-istilah gitu ya. Terus ngalor ngidulnya, topiknya udah berbeda lagi dengan interestnya anak autis. Ya. Jadi kalau mereka tidak punya kemampuan mengikuti alur obrolan, iya, gimana bisa tektok? Oke. Yang ke-6, brain response. Oke, ini saat orang bicara, kita harus memahami apa yang dia bicarakan. Ya. Terus kita proses, terus kita mikirin gimana ya kita mau respons. Kita mesti responsnya apa? Jawabannya apa? Apa kata-katanya? Ya. Di sini regulasi emosi, impulsivitas, pemikiran, regulasi pemikiran itu juga berperan penting, ya. Ada aja orang yang modelnya itu ngomongnya nyablak, ngomongnya ngasal, nggak pakai mikir. Ya itu karena orangnya impulsif, ya. Terus anak juga harus bisa punya satu pertimbangan, bagaimana respon si anak akan berefek pada orang lain. Kalau kita ngomong begini, dia akan rasanya gimana? Oke.
Yang ketujuh, working memory. Oke, working memory ini adalah memori yang bekerja pada saat itu untuk mengingat apa yang sedang dibicarakan, mengingat perkataan orang lain, yang kemudian kita harus menahannya di dalam otak kita sehingga kita bisa mencari jawabannya. Dan kalau respon yang kita mau katakan, berarti kita harus bisa holding, bisa menahannya di otak kita cukup lama untuk bisa kita ucapkan. Kadang-kadang kita suka, aduh tadi mau ngomong apa ya, kayaknya udah keinget deh tapi lupa ya. Itu working memory-nya yang bermasalah. Oke. Kemudian yang terakhir, anak butuh labels, knowledge, comprehension, thinking skill. Oke. Jadi anak butuh kosakata, butuh pengetahuan, butuh pemahaman, dan thinking skill. Oke. Tanpa adanya kosakata yang cukup, gimana caranya bisa memahami dan merespons dengan baik? Gitu. Tanpa adanya pengetahuan dan comprehensions, pemahaman bahasa, akan sulit mengerti dan memahami yang dibicarakan dan mengikuti apa yang sudah dibicarakan. Juga diperlukan kemampuan untuk berpikir, menganalisa, nggak hanya mengandalkan instruksi, ya, analisa, mahamin pembicaraan dan mencari respons jawabannya apa. Oke, itu adalah poin-poin yang perlu kita pertanyain ke anak. Apakah anak mempunyai kemampuan tersebut? Oke, untuk bisa punya modal nggak sih untuk bisa berkomunikasi secara dua arah? Lalu ada yang bilang, jika hanya ditanya bisa jawab gitu. Nah, kalau itu bukan dua arah. Ya, itu hanya dengar pertanyaan, dia mikir, dia cari jawaban, dia jawab. Itu hanya satu arah sebenarnya. Ya dua arahnya karena saya menjawab. Oke? Tapi bukan tektok dan dia ikut bertanya dan menimpali dan berkomentar dan sebagainya. Ya. Dan tapi untuk ini pun tergantung pada pemahaman anak. Working memory, kosakata, dan motivasi. Gue punya nggak motivasi untuk jawabin lo? Kalau enggak, ya peduli amat, gue nggak mau jawabin. Terus gue punya nggak kosakatanya? Aku paham nggak apa yang kamu tanya? Kalau enggak, gimana suruh anak jawab? Yang ada anak akan ekolali. Dan punya nggak anak itu perspective taking? Bahwa kalau misalnya ditanya, apa kabar? Itu berarti saya menanya kamu apa kabar. Sehingga kamu harus menjawab, bukan mengikuti apa kabar. Berarti perspektifnya dari saya ke kamu. Kamu yang harus menjawab ke saya. Nah, untuk ini nanti itu topik yang lainnya lagi. Oke, saya harap apa yang saya sharing hari ini bisa sedikit memberikan informasi dan edukasi. Kalau memang suka dengan apa yang saya share, tolong subscribe and like videonya. Terus kemudian kalau memang ada topik yang kira-kira pengen saya ulas, bisa ditulis di kolom komentar. Oke? Terima kasih, sampai jumpa.